Halo semuanya, kami dari kelompok 3 e-Government Administrasi Publik semester 5 kelas C. Di dalam video ini, kami akan membahas mengenai salah satu relasi dari e-Government, yaitu Government to Business. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan e-Government? Istilah e-Government berasal dari bahasa asing yang merupakan penyingkatan dari Electronic Government atau pemerintah elektronik. Menurut World Bank Group, e-Government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti wide area networks, internet, dan komputer mobile yang mempunyai kemampuan mentransformasikan hubungan dengan rakyat, kelompok bisnis, dan aparatur pemerintah. Secara umum, terdapat 4 konsep interaksi antar pelaku dalam e-Government, yaitu G2C, Government to Citizens, G2G, Government to Government, G2B, Government to Business, dan G2E, Government to Employee. Langsung saja kita membahas mengenai Government to Business. Apa itu Government to Business? Government to Business yaitu relasi antara pemerintah dengan pelaku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Konsep ini terdiri dari transaksi-transaksi elektronik, di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contoh relasi jenis ini adalah pebisnis dapat mengakses informasi dan prosedur perizinan dari regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dengan kemudahan prosedur, maka akan banyak investor yang menginvestasikan modalnya di Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa contoh aplikasi dari konsep Government to Business. Yang pertama, e-procurement. E-procurement adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang atau jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Yang kedua, online single submission atau disingkat dengan OSS. Aplikasi ini sejenis perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Yang ketiga, e-monitoring. Di dalam e-monitoring ini ada CCTV atau SITS, penertiban reklame pajak dan retribusi, operasi justisi, monitoring sampah, permakanan, dan juga ketinggian air. Yang keempat, pajak online. Pajak online meliputi pajak restoran, parkir, hotel dan PBB yang dapat diakses oleh pengusaha. Dan yang kelima, ada aplikasi SIPO. Aplikasi SIPO ini bisa mengintegrasikan data SIUP atau surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan atau TDP, surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW, dan izin usaha toko modern atau IUTM. Lebih lanjut lagi, kami akan membahas mengenai salah satu dari aplikasi tersebut. Kami akan membahas mengenai aplikasi Online Single Submission atau disingkat dengan OSS. Online Single Submission adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk badan usaha maupun perorangan seperti usaha mikro kecil, menengah, maupun besar. Yang kedua, usaha perorangan atau badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Dan yang ketiga, usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri maupun terdapat komposisi modal asing. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi OSS. Yang pertama, registrasi user OSS. Pendaftaran user akses OSS menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK, iktp untuk WNI atau paspor untuk WNA. Yang kedua, registrasi legalitas. Pendaftaran legalitas pendirian badan hukum atau usaha non-perseorangan dapat berupa akta dari Kemenkumham ataupun surat keputusan dari pemerintah. Yang ketiga, proses NIB. Pada proses ini,
diharuskan untuk melengkapi data yang belum ada pada data legalitas untuk penertiban nomor induk berusaha atau NIB. Yang keempat, perizinan berusaha. Mendaftarkan kegiatan usaha atau proyek dan diterbitkan izin usaha beserta izin-izin sarana prasarana seperti lokasi, lingkungan, dan bangunan berdasarkan komitmen. Yang kelima, perizinan komersial dan operasional. Menentukan izin-izin komersial operasional dalam menjalankan operasional usahanya berdasarkan komitmen. Yang keenam, pengajuan fasilitas. Pengajuan fasilitas berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk dan fasilitas lainnya kepada pelaku usaha yang eligible mendapatkan fasilitas. Dan yang ketujuh, yaitu yang terakhir, adalah pencabutan. Penutupan usaha, baik penutupan sebagian usaha atau disebut non-likuidasi maupun penutupan semua usaha atau disebut likuidasi. Berikut ini adalah tujuan aplikasi online single submission yang sudah sesuai dengan 3 dimensi e-government yang dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, productivity. One Stop Government. Online single submission merupakan program rekonstruksi sistem pelayanan perizinan yang pernah dilakukan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. OSS adalah pengintegrasian perizinan berusaha secara elektronik pelayanan perizinan dengan tujuan meningkatkan permodalan dan usaha. Paperless and buildingless government. Proses perizinan usaha menggunakan OSS, perorangan atau perusahaan cukup membuka website www.oss.go.id. Pemohon mengajukan proses perizinan usahanya dengan mengisi isian yang sudah terdapat dalam menu OSS. Clean and transparent government. Dengan adanya OSS, perizinan berusaha akan semakin mudah dan cepat tanpa harus melalui proses birokrasi yang berbelit-belit. Dengan begitu, pemungutan liar di kantor birokrat tidak akan ada lagi. Selain itu, transparansi dapat dilihat karena yang melakukan pendaftaran perizinan berusaha adalah orang atau perusahaan itu sendiri. Digital Near Post Knowledge Government. Pelayanan OSS pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP di seluruh Indonesia diharapkan memberikan kemudahan, percepatan, akselerasi untuk menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat. Yang terakhir, demokrasi and reflexivity. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal sebagai sistem OSS yang didukung dengan beberapa perangkat yang pelayanannya dilakukan dengan cara melalui internet yang sangat memudahkan calon penanam modal dengan tidak harus hadir secara fisik di tempat pelayanan. Dengan adanya pelayanan penanaman modal secara online single submission atau OSS ini, pelayanan perizinan penanaman modal memangkas waktu yang sangat banyak. Karena dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik telah menentukan waktu untuk diterbitkannya suatu izin serta segala jenis perizinan telah terintegrasi secara online. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah menjamin partisipasi masyarakat dan para pelaku usaha lainnya untuk menggunakan Smart Information Technology sesuai dengan dimensi reflexivity. Implementasi perizinan online single submission atau OSS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan sistem online single submission atau OSS, layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau PBTSE, yang lebih dikenal dengan nama OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui perizinan terpadu satu pintu atau PTSP. Selain melalui PTSP, masyarakat pun dapat mengakses sistem OSS ini secara online dimanapun dan kapanpun.
OSS yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi secara cepat dan mudah serta memberi kepastian hukum. Setelah setahun kemudian, tepatnya tahun 2019, OSS ini dalam perkembangannya menunjukkan dampak yang positif bagi perizinan di Indonesia, termasuk perizinan dalam penanaman modal melalui OSS. Jadi, implementasi dari aplikasi OSS ini sudah baik di Indonesia. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi.